Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Desa Fitri dari kelas 11 MIA 1. Hari ini kita akan membahas menyangkut tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu biografi, kisah, dan inti ajaran tasawufnya. Pertama, biografi Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Lahir pada tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah, yaitu Irak. Dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan oleh keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Kedua, membahas tentang kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan 3 saudaranya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun, Rabi'ah terpisah dengan 3 saudaranya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Rabi'ah Al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya ini membawa Rabi'ah menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setiap malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Rabi'ah berdoa, jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikitpun beribadah. Suatu saat, ketika Rabi'ah berdoa dan melakukan sholat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah sehingga dikenal menjadi tokoh sufi. Yang pernah mengunjungi Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sawri, dan Syakik Al-Bakki. Suatu saat, Rabi'ah pulang dari menunaikan ibadah haji. Kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya banyak yang berdatangan untuk membantunya, tetapi Rabi'ah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada sahabatnya yang telah lama menemaninya, yaitu Afdah binti Abi Sawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk memukul jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggelayut kota Baghdad. Sufi Agung Rabi'ah Al-Adawiyah wafat di Basrah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ketiga, yaitu membahas inti ajaran tasawufnya. Corak tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, yaitu cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Pertama, cinta karena diriku, berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap lawan kepadanya. Kedua, cinta karena dirimu. Pada makom ini, Rabi'ah Al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha
Konsep tasawuf muhabbah yang diajarkan Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya, misalnya Abu Tholib Al-Makki, As-Suhrawardi,